kepadaku. Perhatikan kalimat, aku akan datang kembali. Nah saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan kepada kita. Dan janji ini dikatakan tadi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ke-4 dalam sabda pembukaan. Ini adalah janji yang sangat berharga, yang sangat besar. Yaitu apa? Janji akan kedatangan Tuhan kedua kali. Janji di mana Tuhan akan membawa saudara dan saya percaya ke tempat di mana ia berada. Jadi ini bukan janji yang biasa, saudara. Tetapi yang dijanjikan oleh Yesus tak kala ia naik ke surga, dia menjanjikan janji yang sangat berharga, yang sangat berarti, yang sangat besar bagi orang-orang percaya. Amin. Nah terhadap janji ini saudara-saudara dituntut kepada kita untuk percaya. Memang Tuhan sudah mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Kemudian Petrus mengatakan terhadap janji ini adalah janji yang istimewa, janji yang penuh kemuliaan, janji yang begitu besar. Tetapi bagaimana respon daripada gerejanya? Bagaimana respon dari orang-orang percaya terhadap janji itu? Apakah kita percaya? Maka itu sebenarnya terhadap janji ini kepada kita dituntut sebuah kepercayaan. Tetapi kepercayaan yang tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali, ya. Terhadap janji ini saudara-saudara kita harus menanti dengan setia. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus menanti dengan setia janji itu. Saudara menanti atau menunggu tentunya bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ini adalah sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sikap tekun, sabar, dan keikhlasan untuk menjalani. Saudara, saya ulangi, menanti dengan setia janji Tuhan. Ini adalah sebuah perjuangan yang dilakukan, yang dikerjakan dengan sikap yang tekun, setia, sabar, dan penuh dengan keikhlasan. Saudara, ketekunan, kesabaran, kesetiaan atau keikhlasan seseorang di dalam menanti atau menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tentu ditentukan oleh apa yang sedang ditunggu. Saudara, saya ulangi. Saudara bisa tekun, saudara bisa setia, saudara bisa sabar, ikhlas menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, menunggu janji yang dijanjikan tadi itu. Ini tergantung saudara-saudara, ya, seberapa saudara melihat nilai dan harga yang saudara tunggu. Bisa mengerti? Seberapa berharganya, seberapa bernilainya, seberapa penting dan berartinya janji itu terhadap saudara, maka ini akan mempengaruhi sikap dan cara saudara dan saya di dalam menanti janji Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan ada orang yang menantikan janji Tuhan dengan biasa. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang berharga, yang berarti, yang penting bagi saya, maka saya akan pasti menunggu dengan setia. Contoh, Anda disuruh tunggu seseorang di bandara. Karena orang itu akan memberikan dan membawa satu koper uang kepada saudara. Sekarang lihat di sini. Anda disuruh menunggu seseorang yang akan datang dari kota yang lain, disuruh tunggu di bandara karena orang itu membawa satu koper uang kepada saudara. Sekarang saya mau tanya, nilai dari yang saudara tunggu kira-kira menentukan sikap dan cara saudara menunggu. Betul kan?
Bisa tangkap ya? Sebaliknya misalkan saudara juga disuruh menunggu seseorang yang akan membawa oleh-oleh kepada saudara. Oleh-oleh itu adalah satu kantong plastik berisi kerupuk ikan. Saudara pasti menunggu. Tetapi bagaimana saudara menunggu oleh-oleh keripik daripada ikan? Itu menentukan apa? Bagaimana saudara bersikap di dalam menunggu. Saudara mungkin pergi ke bandara, tetapi kalau orang yang ditunggu tidak datang sampai 1 jam, 2 jam, kira-kira saudara tunggu sampai pagi hari nanti. Kenapa saudara tidak menunggu sampai pagi hari? Buat apa saya tunggu sampai pagi hari hanya dengan satu kresek kerupuk ikan? Tetapi yang tadi bagaimana? Saudara bisa tunggu sampai besok pagi atau mungkin berhari-hari di bandara karena ada satu koper uang yang berisi dengan uang yang diberikan kepada saudara. Saudara akan tunggu. Saudara akan tinggalkan bandara. Saya akan tunggu sampai dia datang. Kenapa? Dia bawa satu koper uang. Petrus mengatakan, janji Tuhan kepada gerejanya, kepada orang-orang Kristen, itu bukan janji yang biasa, bukan janji yang sederhana, bukan janji murahan, bukan janji palsu, tetapi janji yang begitu berharga dan begitu besar. Yaitu apa? Tuhan datang kedua kali dan membawamu ke tempat di mana dia berada. Tuhan datang menyediakan tempat yang mulia bagi saudara dan saya yang percaya. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, kemudian dikatakan ayat yang kedua, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang disediakan oleh Kristus, yang dijanjikan oleh Yesus tak kala yang naik ke surga kepada gerejanya, kepada orang Kristen, adalah sesuatu yang amat sangat bernilai, yaitu sebuah tempat yang tidak bisa dibongkar, sebuah tempat yang tidak karatan, sebuah tempat yang tidak bisa terbakar, sebuah tempat yang tidak bisa dicuri. Itu yang disediakan Kristus bagi saudara. Dan terhadap hal itu, Paulus kemudian mengatakan dalam 1 Korintus, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itulah yang disediakan Kristus bagi saudara. Yaitu apa? Sebuah tempat yang mulia di dalam kerajaan. Terhadap janji itu, saudara-saudara, seperti apa gerejanya meresponi? Makanya ada orang yang merespon dengan biasa, ada orang yang merespon dengan sungguh-sungguh, ada orang yang bertekun di dalam menanti, ada orang yang cuek di dalam menanti. Bahkan ada orang yang tidak mau peduli, seperti saudara-saudara yang kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu terhadap janji itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka menganggap kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang berharga, bukan yang sesuatu yang aku butuhkan hari ini. Yang aku butuhkan adalah dunia, yang aku butuhkan adalah emas, yang aku butuhkan adalah uang hari ini. Yang aku butuhkan bagaimana bisnis maju, peduli amat dengan janji Tuhan, peduli amat dengan Tuhan, peduli amat dengan perkara rohani. Ini yang terjadi pada zaman Petrus, saudara-saudara.
memberikan PHP kepada orang Kristen. Mereka kemudian menuduh seolah-olah Yesus adalah Yesus yang hanya memberikan harapan palsu, pemberi harapan palsu. Maka itu sebenarnya Petrus berteriak. Petrus yang dulunya juga adalah orang yang menaruh harapannya bukan kepada kekekalan. Dulunya sebelum dia mengenal kebangkitan Kristus, Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus. Petrus yang hanya menaruh harapannya kepada dunia. Dan kita tahu saudara-saudara, tak kala Yesus naik ke surga, apa yang mereka tanyakan? Sampai di situ saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, waktu Yesus naik ke surga, mereka bertanya dulu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara lihat. Tapi di ayat sebelumnya, hari Kamis kemarin kita sudah baca. Coba lihat saudara Kisah Para Rasul ya. Di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang ketiga dijelaskan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid dan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, karena ia memberitakan tentang apa? Kerajaan Allah. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Tetapi ayat yang ke-6, saudara-saudara, mereka masih belum mengerti, mereka masih belum paham, mereka masih belum ngeh tentang apa yang Yesus katakan, apa yang diharapkan Yesus bagi mereka. Harapan para murid, harapan orang-orang pada zaman itu, mereka masih berfokus kepada kerajaan dunia. Makanya di dalam ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka tidak meminta pemulihan secara rohani, mereka tidak minta pemulihan kerajaan Allah terjadi bagi Israel, tetapi mereka meminta pemulihan secara jasmani. Mereka meminta pemulihan secara ekonomi, mereka meminta pemulihan secara politik. Karena itu saudara-saudara, Petrus yang sudah bertobat dan kemudian mengenal esensi dari kenaikan Yesus ke surga, lalu kemudian dia berbicara, saudara-saudara, terhadap semua janji ini adalah janji yang terbesar, janji yang paling berharga. Yaitu apa? Ia datang kedua dan membawaku di mana ia berada. Itu sebabnya kenapa Petrus yang kemudian diubah oleh Tuhan, yang dulunya dia punya cara pandang yang berbeda, dia punya perspektif dan cara menilai segala sesuatu dengan nilai dunia, lalu membawa dia pada tindakan dunia, reaksi dunia, harapan dunia. Tetapi setelah diubahkan hidupnya melalui pengenalannya akan kuasa kebangkitan Kristus dan kemudian kenaikan Yesus ke surga, memberikan makna dalam hidup, sehingga saudara-saudara, Petrus kemudian berkata bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga, tidak ada lagi sesuatu yang paling besar dari janji selain dari dia datang untuk menjemput dan membawa gereja orang percaya ke tempat di mana dia berada. Saudara-saudara, terhadap janji ini, bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita menunggu, menanti kedatangan Tuhan, itu ditentukan oleh harapan yang ada di dalam diri masing-masing orang. Bagaimana cara hidup kekristenan saudara dan saya hari ini ditentukan bagaimana saudara melihat dan memandang janji ini. Kalau saudara memandang bahwa terhadap janji ini adalah sebuah janji yang paling berharga,
berharga, yang paling bernilai, yang paling berarti dalam hidup saya, maka saya akan menjadi orang yang tekun. Sehingga di situ tadi dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, dengan jalan itu ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya apa? Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mengambil bagian di dalam natur Allah. Kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama. Kita mengambil kodrat ilahi. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan ilahi. Kita melakukan tanggung jawab dan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ada harapan yang besar di dalam diri saya. Kalau kita melihat bahwa kedatangan Tuhan bagi saya adalah sesuatu yang paling penting dan yang saya tunggu supaya ia datang, maka itu yang membuat kita bertekun. Kenapa gereja mula-mula? Saudara coba baca Kisah Para Rasul, mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Dikatakan gereja mula-mula mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam ibadah, mereka bertekun di dalam kasih, mereka bertekun di dalam melayani, mereka bertekun menjadi saksi dan menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka menantikan dengan setia janji Tuhan bahwa ia datang. Seberapa berharga bagi saudara janji? Zaman itu ada orang-orang seperti tadi saya katakan, tidak memperhatikan hari, tidak peduli dengan urusan kerajaan Allah. Bahkan para murid di awalnya mereka gagal fokus. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi para murid berbicara tentang kerajaan Israel. Yesus menjanjikan tentang kerajaan Allah terjadi bagi mereka, tetapi para murid mereka gagal fokus. Orientasi mereka masih kepada kerajaan Israel, apa yang dilihat oleh mata, apa yang mereka bisa dengar oleh telinga, apa yang diinginkan di dalam hati mereka kemudian terwujud secara real di dalam dunia. Kekecewaan para murid sejak Yesus ditangkap. Di mana masalahnya? Karena harapan yang salah. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita menaruh harapan yang salah kepada Tuhan. Harapan itu menentukan sikap dan cara hidup kita hari ini. Harapan yang ada di dalam diri kita itu juga menentukan seberapa giat, seberapa semangat, seberapa tekun kita melakukan pekerjaan ini. Kalau saudara harapan tentang kedatangan Tuhan, harapan tentang tempat yang disediakan Tuhan bagi saudara adalah sebuah harapan yang palsu, yang hanya iming-iming rohani semata, atau mungkin saudara bisa berkata, itu mubazir. Dari zaman dulu juga sama. Yesus datang kedua kali, Tuhan menyediakan surga, Tuhan menyediakan kemuliaan. Sebelum saya lahir, itu juga berita yang sama. Hari ini juga berita yang sama. Sama seperti orang-orang pada zaman itu. Nenek moyang kami juga pernah mendengar hal itu. Mereka juga menaruh harapan awalnya pada saat itu. Tetapi di mana? Kapan? Jangan terjebak dengan kondisi dan situasi yang membuat kita menjadi orang Kristen yang kehilangan harapan. Karena kalau kita kehilangan harapan, maka pasti akan melemahkan iman kita. Kalau kita kehilangan harapan, maka otomatis saudara-saudara, kesempatan yang terbaik itu hilang dalam hidup. Makanya kesempatan terbaik selalu datang saat kita menanti. Karena itulah
Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, mari kita menanti dengan setia. Karena yang kita tunggu, yang kita nantikan adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Sesuatu yang paling penting. Seperti istri saya 1 minggu sebelum dia meninggal, selalu dia ngomong, aku mau pulang ke rumah. Aku mau pulang ke rumah. Cepat-cepat aku mau pulang ke rumah. Sampaikan ke dokter, Pak, aku mau pulang ke rumah. Saya yakin saudara-saudara, rumah yang dimaksudkan adalah bukan rumah. Setelah dia meninggal, saya baru mengerti. Kenapa 4 hari ini dia selalu bicara ke saya mau pulang. Saya mau pulang. Karena dia melihat sesuatu yang mulia. Memang itu tidak bisa diteorikan, saudara. Hanya mereka yang tahu. Dan kita akan tahu pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita akan mengerti pada saat malaikat Tuhan berbicara membunyikan bunyi sangkakala untuk memanggil saya atau saudara. Dan kita tahu betapa berharganya sebuah janji. Ini yang menjadi penghiburan bagi gereja mula-mula. Ini yang menjadi kekuatan bagi orang-orang Kristen di zaman itu. Mereka bertahan di dalam penderitaan. Mereka bertekun di dalam iman. Mereka tidak mau menyerah dengan tekanan dan aniaya yang sedang mereka hadapi. Karena ada harapan kedatangan Tuhan kedua. Karena kedatangan Tuhan kedua kali bagi gerejanya adalah harapan yang besar. Bahwa di mana kita akan diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Makanya Paulus terhadap ini mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini bukan harapan palsu. Ini bukan harapan yang kosong. Tapi ini adalah sebuah harapan yang pasti. Yesus sendiri berbicara, aku akan datang kembali menjemputmu dan membawamu ke tempat di mana aku berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya kepada janji. Yang menjanjikan ini bukan para rasul. Yang menjanjikan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi bagaimana kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini penting. Ada seorang pasangan muda-mudi yang lagi pacaran. Lalu suatu hari sang laki-laki yang mau pergi merantau ke tempat yang jauh, berlayar ke tempat yang jauh. Lalu kemudian sang pacar mengantarkannya di pelabuhan. Dan sebelum kapal yang mereka naiki berlayar, lalu sang laki-laki dia duduk di samping pacarnya dan dia berkata, abang akan pasti datang dan akan menjemputmu dan membawa di rumah yang nanti saya akan bangun di tempat yang jauh di sana. Aku akan pasti datang. Cuman saya minta satu hal kepadamu, bahwa kalau engkau mempercayai apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan, engkau akan setiap saat akan menghidupkan api di sini dan akan tiap malam seperti jam saya berangkat ini, engkau selalu ada di pelabuhan ini dan bernyanyi tentang cinta. Lalu saudara-saudara, kemudian sang laki-laki berangkat, kapal berlayar. Besok malamnya, lalu si gadis datang ke tempat itu, dihidupkan api di sana, lalu kemudian dia bernyanyi tentang cinta. Malam berikutnya dia datang juga. Minggu berikutnya tetap dia datang.
Bulan berikutnya tetap dia datang. 1 tahun lewat dia tetap datang. 2 tahun lewat tetap datang. 10 tahun lewat tetap dia datang. Sampai saudara-saudara, si gadis ini sudah agak umur sudah tua. Maka orang tua dari si gadis, kemudian teman-temannya dan sahabat-sahabatnya mulai ngomong kepada dia, "Neng, ngapain kamu tiap malam datang ke tempat ini? Pasti sang laki-laki sudah tidak datang lagi. Pasti dia sudah punya pacar di sana. Mungkin dia sudah menikah. Buktinya sekarang kamu sudah cukup umur. Jangan lagi berharap terhadap itu. Sudahlah, cari laki-laki yang lain. Menikah dengan laki yang lain. Jangan tunggu." Tapi si Neng ini berkata, "Terima kasih untuk saran. Entah dia datang atau tidak datang, bagian saya adalah mempercayai diri yang berjanji." Teman-temannya makin jengkel. "Wih, ini enggak pasangan ini cewek ini. Dia cinta mati dia. Biarin aja." Akhirnya saudara-saudara, tepat pada hari yang sama waktu dia berangkat, malam itu dia datang ke pelabuhan. Dia mengambil beberapa kayu kemudian dia berangkat. Kemudian dia nangis tentang cinta. Apinya sudah mulai hidup. Pujiannya juga dinyanyikan berulang-ulang. Tetapi kapal belum bangun. Karena itu malam sudah hampir larut. Lalu kemudian si cewek dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi waktu dia mau beranjak dari tempat itu, lalu kemudian dia melihat dari jauh sekali ada satu bunyi kapal. Dan dia melihat lampu kapal. Kemudian dia berdiri dan memandang kapal yang jauh itu. Dan kemudian kapal itu makin dekat. Lalu kemudian si cewek duduk dan kemudian dia ambil kayu, dia hidupkan lagi apinya, dinyalain apinya, dan kemudian dia menyanyikan lagu tentang cinta. Lalu kapal itu makin mendekat ke pelabuhan, makin dekat, dan kemudian akhirnya kapal itu bersandar di pelabuhan. Dan si cewek dia nyanyikan terus lagi tentang cinta. Meskipun dia tidak tahu apakah sang laki ada di dalam kapal itu atau tidak. Tetapi luar biasa penantian yang panjang. Kesetiaan di dalam dia menanti membuahkan hasil yang memuaskan, hasil yang menyenangkan, hasil yang menggembirakan, hasil yang membuat dia bahagia. Ya, tiba-tiba sang lelaki yang memang sudah sedikit umur, karena sudah puluhan tahun menanti, dia turun dari kapal, saudara-saudara, dan dia membawa koper. Sembari dia bawa bunga mawar yang diwangi, dan kemudian dia berjalan. Kemudian sang laki-laki dia memandang tempat yang dulu dia janjikan kepada sang kekasih, dan dia melihat, wah, ternyata sang kekasih telah menanti dengan setia. Api masih hidup, pujian masih dia dengar. Dia belum turun, tetapi dia sudah mendengar pujian dari sang kekasih yang bernyanyi tentang cinta. Lalu kemudian dia bergegas dengan sedikit berlari dengan senang dan kekasih, dan kemudian mereka berjumpa. Saudara bayangkan, penantian yang panjang, penantian yang lama, tetapi kemudian terjadinya penggenapan janji. Ini memberikan sebuah kesenangan yang jauh melebihi dari. Betul? Penantian kita sedikit atau lama, panjang atau pendek, itu menentukan kualitas dari penggenapan. Maksudnya begini, kalau misalkan saya tunggu 1 hari lalu kemudian datang, itu kualitas pertemuannya kurang begitu baik, karena kemarin baru datang, kemarin baru jumpa. Tapi karena dia menanti puluhan tahun sampai usia sudah bertambah, tetapi kemudian sang lelaki bisa menepati janjinya, saya yakin si wanita itu dia akan berkata, tidak salah aku menunggu begitu lama. Terbayar sudah
jerih lelahnya, capeknya tiap malam datang ke tempat ini, dibayar satu hari. Perjumpaan gerejanya dengan orang Kristen pada saat Tuhan datang kedua kali membayar lunas semua jerih lelah kita dalam perjuangan menang. Makanya Paulus mengatakan, penderitaan hari ini yang aku alami, penganiayaan yang aku alami, penjara yang aku alami, kematian yang aku alami karena dianiaya karena Kristus, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan kepadaku waktu aku berjumpa. Memang saudara-saudara, tadi di awal saya sudah katakan bahwa menanti adalah sebuah perjuangan. Menanti itu bukan mudah. Menunggu itu bukan sebuah pekerjaan yang biasa. Menanti itu membosankan sekali. Tentunya saudara punya pengalaman menanti dan menunggu orang yang begitu lama menanti. Kadang-kadang meresahkan, kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang menjengkelkan. Saya pernah menunggu orang hampir 4 jam di bandara karena pesawatnya ini. Saya mau pulang, tapi nggak bisa pulang. Saya pernah keluar dari bandara, kemudian saya balik lagi. Waduh, jangan-jangan dia datang. Kalau 4 jam. Kemudian tidak ada kabar yang pasti. Saya hanya lihat masih ditunda. Tetapi saudara-saudara, semuanya itu akan dibayar lunas pada saat Tuhan datang kedua. Berjuanglah hari-hari ini. Tentunya ada masalah, ada perjuangan, ada kesulitan, ada tantangan yang salah hadapi di dalam kita hidup sebagai orang Kristen. Tetapi mari kita mau menanti dengan setia. Kesetiaan, ketekunan, kesabaran, keikhlasan di dalam kita menunggu tergantung seberapa berharganya kita, berharganya apa yang kita. Mari kita melihat janji ini dan kita sepakat seperti Petrus berkata, janji ini adalah janji yang berharga dan janji yang besar. Karena itu aku mau menantikan dengan setia sampai pada saat aku berjumpa. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami sebuah harapan yang pasti, harapan